Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Angkasa Putra dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11166250002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi hasil pengamatan saya tentang Sustainability Living atau praktik hidup berkelanjutan di lingkungan Panti Asuhan Asia Kota Bekasi. Pada pengamatan kali ini, saya menggunakan model kerangka 5E, yaitu yang pertama, engage, yang kedua, explore, yang ketiga, explain, yang keempat, elaborate, dan yang kelima, evaluate. Pada bagian pertama yaitu engage, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana tapi penting banget, yaitu seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal saya. Nah, kita sering dengar tentang sustainability, tapi kadang belum benar-benar lihat seperti apa bentuk nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat tugas Photo Voice ini, saya ingin menelusuri seperti apa sebenarnya gaya hidup berkelanjutan di lingkungan Panti Asuhan Asia Kota Bekasi khususnya, dan apa saja yang bisa kita pelajari dari sana. Selanjutnya yaitu explore. Selama observasi, saya mengambil beberapa foto di sekitar Panti Asuhan Asia Kota Bekasi. Nah, saya melihat ada dua sisi menarik. Yang pertama, halaman panti yang terlihat hijau, bersih, dan tertata rapi. Kelihatan banget kalau anak-anak dan pengurusnya peduli sama lingkungan. Tapi di sisi lain, waktu saya melihat area sekitar panti, masih ada tumpukan sampah yang belum tertangani dengan baik. Jadi ada dua realitas di sini. Yang pertama, yaitu yang sudah menunjukkan kesadaran lingkungan tinggi, dan satu lagi yang masih butuh perhatian lebih. Buat saya, ini nunjukin bahwa keberlanjutan itu nggak datang tiba-tiba, tapi dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bareng-bareng. Nah, pada bagian explain, dari temuan itu aku coba hubungkan dengan kedua konsep penting yaitu sustainability dan ekoliterasi. Sustainability itu tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak lingkungan untuk generasi berikutnya. Sementara ekoliterasi yaitu berarti kemampuan kita memahami alam dan tahu gimana cara kita hidup selaras dengan lingkungan. Di Panti Asuhan Asia Kota Bekasi, hal ini udah mulai terlihat. Anak-anak terbiasa menjaga kebersihan, menata halaman, dan peduli sama lingkungan sekitar. Ini contoh nyata dari lifelong learning, yaitu belajar sepanjang hayat. Karena mereka bukan belajar hanya di sekolah, tapi juga lewat kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu elaborate. Kalau dikaitkan dengan konsep positive education atau PERMA, praktik di lingkungan Panti Asuhan Asia ini menunjukkan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu positive emotion, yaitu anak-anak merasa nyaman dan senang berada di lingkungan panti yang bersih dan hijau. Selanjutnya yaitu yang kedua, engagement. Mereka ikut terlibat dalam kegiatan menjaga lingkungan. Dan yang ketiga yaitu relationship. Ada kerjasama yang baik antara penghuni dan pengurus. Dan yang keempat yaitu meaning. Mereka merasa bahwa menjaga kebersihan dan merawat lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Dan yang selanjutnya yaitu accomplishment. Ada rasa bangga ketika lingkungan terlihat rapi dan menyenangkan. Sebagai ide pengembangan, saya mengusulkan program kecil bernama Hijau Bersama. Program ini bisa menjadi kolaborasi antara anak panti dan warga sekitar untuk memperkuat kebersihan lingkungan, memperbanyak tanaman hijau, serta membuat sudut daur ulang sederhana. Nah, yang terakhir yaitu evaluate. Dari pengamatan saya ini, saya sadar bahwa sustainability living itu nggak melulu soal proyek besar atau teknologi canggih. Kadang justru dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti menjaga lingkungan, kebersihan, menanam tanaman, atau mengurangi sampah. Nah, yang paling penting adalah rasa peduli dan tanggung jawab bersama. Dari lingkungan Panti Asuhan Asia Kota Bekasi, saya belajar kalau semua orang punya peran, sekecil apapun itu, bisa jadi langkah besar menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pengamatan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.